Alia duduk termenung di teras rumah kayunya yang sederhana, menatap kosong ke jalan tanah di depan rumah. Angin sore berhembus lembut, tetapi tak mampu mengusir kecamuk yang bergemuruh di dadanya. Hatinya hancur saat mendengar percakapan ayahnya tadi siang dengan seorang pria asing yang datang menagih hutang. Ia tak pernah menyangka bahwa keluarganya terlilit utang sebesar itu, jumlah yang mustahil bisa dibayar dalam waktu dekat. Tapi lebih dari itu, ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi harga yang harus dibayar. Pak Rahmat, ayah Alia, berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan wajah kusut. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri, seakan mencari cara untuk keluar dari jeratan yang mencekik. Namun, tak ada jalan keluar. Pria kaya itu, Hardi Wiratama, bukanlah orang yang bisa ditolak atau dinegosiasi. Dengan suara dingin dan mata tajam penuh kelicikan, ia menawarkan satu-satunya solusi, serahkan anak perempuanmu sebagai jaminan. Jika tidak, kau tahu apa akibatnya. Alia mengintip dari balik pintu, tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat ia membuka matanya. Namun, suara berat Hardi yang masih terngiang di telinganya membuktikan bahwa ini adalah kenyataan. Pria itu tak hanya sekadar kaya, tetapi juga berbahaya. Ia terkenal sebagai sosok kejam yang tak segan-segan menghancurkan hidup orang-orang yang menentangnya. Jika ayahnya menolak, mereka tak hanya kehilangan rumah, tetapi mungkin juga nyawa mereka. Malam itu, Alia duduk di sudut kamar dengan tubuh yang terasa lemas. Ibunya, Bu Siti, hanya bisa menangis tanpa berani menentang keputusan suaminya. Alia, ini demi kebaikan kita semua, bisiknya lirih sambil menggenggam tangan putrinya. Namun, Alia menepis genggaman itu. Ibu bilang ini demi kebaikan kita. Ini sama saja kalian menjual aku. Air matanya jatuh, mengalir deras seperti sungai yang tak terbendung. Pak Rahmat masuk ke kamar dengan wajah penuh keputusasaan. Ia berlutut di hadapan putrinya, sesuatu yang belum pernah Alia lihat seumur hidupnya. Nak, ayah mohon, jika kita tidak menerima ini, mereka akan menghancurkan kita. Suaranya bergetar, memohon belas kasihan dari anaknya sendiri. Alia menatap ayahnya dengan mata yang dipenuhi luka. Ini bukan sekadar tentang kehilangan kebebasan, ini tentang kehilangan martabat, kehilangan hidup yang seharusnya masih panjang dan penuh harapan. Namun, di balik kepasrahannya, ada bara kecil yang menyala dalam dada Alia, bara ketidakadilan. Kenapa dirinya yang harus dikorbankan? Kenapa seorang pria tua yang bahkan tak dikenalnya bisa memiliki kuasa atas hidupnya? Ketika Hardi datang lagi esok hari untuk mendengar jawabannya, apakah ia harus menurut? Ataukah ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya? Di luar rumah, bulan purnama bersinar redup, seolah turut berduka atas nasib gadis muda itu. Malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung bagi Alia. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya ilusi, tetapi nyatanya, ini adalah awal dari neraka yang harus ia jalani. Besok adalah hari di mana hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Besok adalah hari di mana kebebasannya akan direnggut tanpa ampun. Dan besok adalah hari di mana ia harus memilih, tunduk pada takdir atau melawan meski tanpa harapan. Fajar menyingsing, tetapi bagi Alia, ini bukanlah awal hari yang baru. Ini adalah awal dari kehancuran. Ia duduk diam di tepi ranjang, tubuhnya masih gemetar setelah malam yang panjang tanpa tidur. Pikirannya terus berputar, mencari jalan keluar dari mimpi buruk yang semakin nyata. Namun, setiap kemungkinan yang ia bayangkan selalu berujung pada kebuntuan. Di luar, suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Ayahnya, ia tahu, ini saatnya keputusan yang mengerikan itu diambil. Pak Rahmat masuk ke kamar dengan wajah yang lebih tua dari sebelumnya. Keriput di dahinya semakin dalam, dan matanya sembab karena tangis yang tak bisa ia tunjukkan di depan keluarga. Alia, Hardi akan datang sebentar lagi, katanya dengan suara lirih. Tolong, nak, jangan buat ini semakin sulit. Namun, bagi Alia, tidak ada yang lebih sulit daripada dipaksa menikah dengan pria yang bisa menjadi kakeknya sendiri. Ayah, aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Suaranya bergetar, penuh dengan harapan yang segera pudar ketika melihat mata ayahnya yang kosong. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar di depan rumah. Detik itu juga, napas Alia tercekat. Jantungnya berdegup kencang seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Dari jendela, ia bisa melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah.
Seorang pria bertubuh tinggi, dengan setelan mahal dan wajah tanpa ekspresi, keluar dari mobil. Itu Hardy. Di belakangnya, dua pria bertubuh kekar berdiri dengan tatapan tajam, memastikan bahwa tidak ada jalan bagi keluarga Alia untuk mundur. Bu Siti langsung berlari ke dapur, tak sanggup melihat kenyataan yang akan menimpa putrinya. Sementara itu, Pak Rahmat menggenggam tangan Alia dengan erat, seakan ingin menyampaikan permintaan maaf yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. "Alia, tolong, jangan melawan," bisiknya. Tapi bagi Alia, ini bukan hanya soal melawan atau menyerah. Ini tentang harga dirinya, tentang hidupnya yang akan direnggut paksa. Hardy melangkah masuk ke dalam rumah tanpa basa-basi. Ia menatap Alia dengan mata elang, menelannya dalam tatapan kepemilikan yang membuat gadis itu merasa seperti barang dagangan. "Jadi ini calon istriku," suaranya rendah, penuh dengan kesombongan. Alia merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. "Dia masih terlalu muda, Pak Hardy." Pak Rahmat mencoba berbicara, tapi suara itu terdengar lemah, nyaris putus asa. Hardy hanya tersenyum sinis. "Muda, itu lebih baik. Setidaknya dia masih bisa dilatih." Alia mengepalkan tangannya, tubuhnya gemetar oleh kemarahan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. "Aku bukan binatang yang bisa kau latih." Suaranya pecah, tapi Hardy hanya tertawa pelan. "Mulai sekarang, kau milikku, Alia. Semakin cepat kau menerima itu, semakin sedikit penderitaanmu." Dengan gerakan dingin, ia mengeluarkan selembar dokumen dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Tanda tangani, Pak Rahmat. Setelah ini, hutangmu lunas." Pak Rahmat terdiam lama, tangannya gemetar di atas pena yang kini terasa lebih berat dari beban hidupnya sendiri. Ia menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, berharap Alia bisa memahami bahwa ini bukan pilihan, melainkan satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Alia hanya bisa menatap ayahnya dengan luka yang begitu dalam. Lalu, saat pena itu bergerak di atas kertas, dunia Alia runtuh. Tidak ada lagi jalan kembali. Tidak ada lagi harapan. Hanya ada kenyataan pahit bahwa dalam hitungan detik, ia akan menjadi milik pria yang tidak pernah ia inginkan. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Alia bayangkan. Gaun pengantin berwarna putih gading tergantung di depan cermin, tampak begitu indah namun terasa seperti kain kafan bagi Alia. Di dalam kamar, ia duduk kaku, tangan gemetar saat seorang perias merapikan riasan di wajahnya. Wajahnya tampak cantik, tapi sorot matanya kosong, seakan nyawa dalam dirinya telah dicabut. Di luar, suara tamu-tamu terdengar ramai, tetapi bagi Alia, semua itu seperti kebisingan yang tak berarti. Ia tidak ingin ada di sini. Ia tidak ingin menikah dengan Hardy. Pintu kamar terbuka, dan ibunya masuk dengan mata sembab. "Alia," suaranya gemetar, namun tidak ada kata yang bisa ia lanjutkan. Ia hanya berdiri di sana, seolah ingin meminta maaf, tetapi tak berani. Alia menoleh, menatap ibunya dengan pandangan penuh luka. "Kenapa, Bu? Kenapa harus aku?" tanyanya lirih. Bu Siti menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Ibu tidak punya pilihan, itu saja jawaban yang keluar, dan itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit di hati Alia. Di ruangan lain, Pak Rahmat duduk dengan kepala tertunduk. Di depannya, Hardy menyesap kopi dengan tenang, sementara pengacara pribadinya sibuk mengurus dokumen-dokumen yang akan menandai akhir dari hutangnya. "Setelah akad nanti, aku akan membawa Alia ke rumahku. Mulai saat itu, dia sepenuhnya menjadi tanggung jawabku," kata Hardy dengan nada puas. Pak Rahmat mengangguk lemah, tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Akad nikah berlangsung begitu cepat, tetapi bagi Alia, setiap detiknya terasa seperti hukuman yang tak berkesudahan. Dengan suara tercekat, ia mengucapkan ijab kabul, menyerahkan dirinya pada takdir yang begitu kejam. Begitu cincin disematkan di jarinya, ia merasakan dunia seakan berhenti. Tamu-tamu bersorak, mengucapkan selamat, tapi ia merasa seolah berada di dalam sangkar yang tak akan pernah bisa ia tinggalkan. Hardy menoleh padanya dengan seringai puas. "Sekarang kau milikku, Alia. Tak ada lagi yang bisa menolongmu," bisiknya pelan, membuat bulu kuduk Alia meremang. Saat malam tiba, Alia dibawa ke rumah baru yang kini menjadi penjaranya. Rumah megah dengan pilar-pilar tinggi dan lampu-lampu kristal menyambutnya, tetapi bukannya terpesona, ia justru merasa semakin sesak. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi langkah kakinya seakan berat. Di ambang pintu, Hardy berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatapnya dengan tatapan kepemilikan.
"Selamat datang di rumahmu, istriku," ucapnya dengan nada licik. Malam itu, Alia dikurung di dalam kamar pengantin yang lebih luas dari rumahnya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Air mata jatuh tanpa henti, membasahi gaun pengantinnya yang masih melekat di tubuhnya. Ketakutan menjalari tubuhnya saat ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri Hardy dengan senyum penuh arti. "Ini malam pertama kita, Alia. Jangan coba-coba menolak," katanya dengan nada yang membuat darah Alia membeku. Alia mundur, jantungnya berdetak kencang. "Tolong, jangan sentuh aku," suaranya nyaris tak terdengar. Namun, Hardy hanya tertawa rendah. "Aku sudah membelimu, kau tak punya hak untuk menolak." Dengan langkah perlahan, ia semakin mendekat. Malam yang selama ini Alia takutkan akhirnya tiba, dan tak ada tempat untuk melarikan diri. Malam pertama berlalu dengan ketakutan yang masih mencekik Alia. Ia terbangun di ranjang besar dengan tubuh gemetar, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Air matanya telah mengering, tetapi hatinya masih menangis. Kamar itu megah, tetapi bagi Alia, tempat ini lebih mengerikan daripada penjara. Ia menatap ke jendela, berharap bisa menemukan kebebasan di luar sana, namun pagar tinggi dan penjaga di setiap sudut rumah memastikan bahwa ia tak punya jalan keluar. Pintu kamar terbuka, dan seorang pelayan wanita masuk membawa nampan makanan. "Nona Alia, ini sarapan Anda," katanya dengan suara lembut, tetapi Alia hanya diam, menatap kosong ke arah makanan itu. Selera makannya telah hilang, tidak ada gunanya makan jika hidupnya sudah berakhir. Namun, pelayan itu berbisik pelan, "Makanlah, Nona, Tuan Hardy tidak suka jika Anda menolak." Mata wanita itu dipenuhi belas kasihan, tetapi juga ketakutan. Baru saja Alia hendak menyentuh sendoknya, pintu kamar terbuka lagi, kali ini dengan kasar. Hardy masuk dengan langkah mantap, wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. "Bagus, kau sudah bangun," katanya datar. Alia hanya menunduk, tidak ingin menatap mata pria itu. "Mulai hari ini, ada aturan yang harus kau patuhi," lanjutnya. "Kau tidak boleh keluar rumah tanpa izinku, tidak boleh berbicara dengan sembarang orang, dan yang terpenting, jangan pernah mencoba melawan perintahku." Alia mengepalkan tangannya erat. Ia ingin melawan, ingin berteriak, tetapi ia tahu percuma. Hardy bukan pria yang bisa diajak bernegosiasi. Ia hanya bisa diam, menahan amarah yang membara di dadanya. Hardy melangkah mendekat dan mengangkat dagunya dengan kasar. "Aku ingin kau belajar menjadi istri yang patuh, Alia. Jika kau melawan, aku tidak akan segan-segan menghukummu," bisiknya dingin. Hari-hari berikutnya menjadi siklus neraka yang tak berujung. Alia dikurung di rumah megah itu, tidak diizinkan berinteraksi dengan siapapun kecuali pelayan dan pengawal Hardy. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa berujung pada hukuman. Jika ia mencoba melawan, Hardy akan memberinya pelajaran dengan cara yang membuat tubuhnya semakin penuh luka. Suatu malam, saat ia duduk termenung di balkon kamarnya, seorang pelayan muda mendekatinya diam-diam. "Nona Alia, apakah Anda baik-baik saja?" tanya pelayan itu, seorang pria bernama Raihan yang bekerja sebagai sopir di rumah ini. Alia menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Tidak ada yang baik dalam hidupku sekarang," jawabnya lirih. Raihan menatapnya dengan iba, lalu berbisik, "Jika Anda ingin keluar dari sini, mungkin ada cara." Harapan kecil muncul di hati Alia, tetapi juga ketakutan. Apakah mungkin baginya untuk melarikan diri? Apakah mungkin ada kehidupan di luar rumah ini yang masih bisa ia raih? Namun, sebelum ia sempat menjawab, langkah kaki terdengar mendekat. "Hardy!" Dengan panik, Raihan mundur selangkah dan segera pergi, meninggalkan Alia sendirian. Ia kembali menatap keluar, ke langit malam yang luas. Mungkin masih ada jalan keluar. Tapi apakah ia cukup berani untuk mengambil risiko? Atau takdirnya memang sudah terkunci selamanya dalam rumah megah yang lebih mirip neraka ini? Malam terasa lebih panjang bagi Alia. Setelah percakapan singkat dengan Raihan, pikirannya terus berkecamuk. Apakah benar masih ada jalan untuk keluar dari neraka ini? Ataukah itu hanya harapan kosong yang akan membuatnya semakin hancur jika gagal? Ia menghela napas berat, matanya menatap keluar jendela, ke pekarangan luas yang dijaga ketat oleh anak buah Hardy. Setiap sudut rumah ini memiliki mata, mengawasi setiap gerak-geriknya. Pagi harinya, saat Alia turun ke ruang makan, ia mendapati Hardy duduk santai sambil membaca koran.
Pria itu meliriknya sekilas sebelum tersenyum sinis. "Bagus, kau mulai belajar menyesuaikan diri," katanya sambil menyesap kopi. Alia menahan rasa jijiknya. Ia tidak berbicara, tidak ingin memancing amarah Hardy. Namun, kebisuannya justru membuat pria itu tertawa kecil. "Aku suka melihatmu seperti ini, tunduk dan diam. Itu berarti kau sudah mengerti posisimu." Alia menggigit bibirnya, menahan amarah yang mendidih dalam dadanya. Ia tidak ingin tunduk, tidak ingin menyerah pada kehidupan yang kejam ini. Namun, ia tahu bahwa perlawanan terbuka hanya akan berujung pada penderitaan lebih besar. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan bersabar, sampai ia menemukan kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Siang itu, saat Hardy pergi untuk urusan bisnis, Alia kembali bertemu Raihan di garasi. Pria itu menatapnya dengan cemas. "Nona Alia, Anda yakin ingin pergi dari sini?" bisiknya. Alia mengangguk mantap. "Aku tidak bisa hidup seperti ini, Raihan. Aku harus pergi, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku." Raihan menarik napas dalam, lalu mengangguk. "Baik, aku akan mencari cara, tapi Anda harus bersiap. Ini tidak akan mudah." Hati Alia berdebar. Untuk pertama kalinya sejak pernikahannya dengan Hardy, ia merasakan secercah harapan. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Malam harinya, saat ia kembali ke kamarnya, Hardy sudah menunggunya di sana dengan ekspresi dingin. "Aku dengar kau berbicara dengan sopir tadi," katanya sambil berjalan mendekat. Alia membeku di tempatnya. "Apa yang kalian bicarakan?" Alia mencoba tetap tenang. "Tidak ada," jawabnya, berusaha agar suaranya terdengar meyakinkan. Namun, Hardy bukan pria bodoh. Ia meraih dagu Alia dengan kasar, memaksanya menatap mata tajamnya. "Jangan mencoba berbohong padaku, Alia. Aku bisa mencium bau pengkhianatan dari jauh," bisiknya. Hati Alia mencelos. Jika Hardy tahu rencana pelariannya, itu berarti nyawa Raihan juga dalam bahaya. Dengan kasar, Hardy mendorong Alia ke tempat tidur. "Kau harus belajar untuk tidak menyimpan rahasia dariku," katanya dingin. Mata Alia membelalak ketakutan. Malam itu, ia kembali merasakan betapa kejamnya pria yang sekarang menjadi suaminya. Dan kali ini, ia tahu bahwa waktu semakin menipis. Jika ia ingin selamat, ia harus segera bertindak, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, setelah Hardy pergi meninggalkan kamar, Alia terisak dalam diam. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena ketakutan yang semakin besar. Ia sadar, suaminya mencurigainya. Jika ia tidak berhati-hati, bukan hanya dirinya yang akan menerima akibatnya, Raihan juga bisa kehilangan nyawanya. Pikirannya kacau, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus segera kabur sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari halaman rumah yang luas, Alia bertemu kembali dengan Raihan di sudut garasi, memastikan tak ada yang melihat mereka. "Hardy sudah curiga," bisik Alia dengan suara gemetar. "Kita harus segera melakukan ini." Raihan menggigit bibirnya, tampak ragu. "Ini sangat berbahaya, Nona Alia. Jika kita ketahuan, aku tidak yakin kita bisa selamat." Alia menatapnya dengan mata penuh kepanikan. "Aku lebih baik mati daripada terus hidup di sini." Raihan terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk mantap. "Baik, malam ini, saat penjaga mulai lengah, aku akan menyiapkan mobil. Tapi kau harus hati-hati, jangan sampai ada yang mencurigai gerak-gerikmu." Alia menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. "Baik, aku akan bersikap seperti biasa." Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Sepanjang hari, Alia berusaha bertindak sewajar mungkin, meskipun kegelisahan terus menggerogoti pikirannya. Hardy beberapa kali menatapnya dengan curiga, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat makan malam, pria itu bahkan sempat menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan nada dingin, "Aku harap kau tidak melakukan sesuatu yang bodoh, Alia. Aku benci perempuan yang tidak tahu tempat." Alia hanya tersenyum tipis, berusaha menahan ketakutannya. Saat malam tiba, Alia mengenakan pakaian hitam yang diberikan Raihan untuk membantunya berbaur dalam gelap. Jantungnya berdebar begitu keras saat ia melangkah keluar dari kamar dengan hati-hati. Setiap suara kecil membuatnya nyaris panik, takut jika salah satu penjaga akan menyadari kepergiannya. Ia menuruni tangga perlahan, berusaha menahan napas saat melewati ruang tamu yang gelap. Di luar,
Raihan sudah menunggunya di dalam mobil dengan mesin menyala. Alia nyaris menangis lega saat melihatnya. Dengan cepat, ia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan pelan. "Kita harus pergi sekarang," bisik Raihan. Namun, baru saja ia menginjak pedal gas, suara bentakan terdengar dari belakang. "Mau kemana kalian?" Alia menoleh dengan wajah pucat. Di sana, berdiri Hardy dengan wajah penuh amarah, dikelilingi oleh beberapa anak buahnya yang membawa senjata. "Aku sudah menduga kau akan melakukan ini, Alia," suaranya mengandung ancaman yang mengerikan. Dengan satu gerakan tangan, anak buahnya mengepung mobil, membuat semua harapan Alia hancur seketika. Ketakutan menyelimuti seluruh tubuh Alia. Ia menatap Raihan dengan mata berkaca-kaca. Kita gagal." Suaranya hampir tak terdengar. Raihan menggertakkan giginya, tangannya masih di kemudi. "Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka menang." Namun, sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, Hardy mengangkat tangannya. "Seret mereka ke dalam," perintahnya dingin. "Aku akan memastikan mereka belajar akibat dari pengkhianatan." Alia menjerit saat dua pria berbadan besar menariknya keluar dari mobil. Malam yang seharusnya menjadi jalannya menuju kebebasan, berubah menjadi awal dari neraka yang lebih dalam. Alia berteriak dan meronta sekuat tenaga saat dua pria berbadan besar menyeretnya masuk ke dalam rumah. Namun, perlawanan itu sia-sia. Tenaga mereka jauh lebih kuat, dan dalam sekejap, ia sudah dilempar ke lantai marmer dingin di ruang tamu. Di sudut ruangan, Raihan juga sudah dijatuhkan dengan kasar, wajahnya berdarah akibat pukulan salah satu penjaga. Alia ingin mendekatinya, tetapi suara Hardy yang dingin menghentikan langkahnya. "Bagus." Hardy berjalan mendekat, matanya menatap Alia penuh kemarahan bercampur kesenangan. "Aku ingin tahu seberapa jauh kau akan berani melawan, Alia. Ternyata kau cukup bodoh untuk mencoba kabur dariku." Ia menunduk, meraih dagu Alia dengan kasar, membuat gadis itu menahan napas ketakutan. "Apa yang kau pikirkan? Hah? Kau benar-benar mengira bisa lari dariku dan hidup tenang di luar sana?" Alia menatapnya dengan mata penuh kebencian, air mata jatuh di pipinya. "Aku lebih baik mati daripada hidup bersamamu," bisiknya. Namun, bukannya marah, Hardy justru tertawa kecil. "Mati?" Ia melepaskan genggamannya dengan kasar. "Oh tidak, sayang. Mati adalah jalan keluar yang terlalu mudah untukmu. Aku akan memastikan kau hidup cukup lama untuk menyesali setiap keputusan bodoh yang kau buat malam ini." Raihan berusaha bangkit meskipun tubuhnya lemah. "Jangan sakiti dia, ini salahku," katanya dengan suara serak. Namun, sebelum ia bisa berkata lebih banyak, salah satu anak buah Hardy menendang perutnya, membuatnya terbatuk darah. Alia menjerit, "Hentikan, jangan sakiti dia." Hardy berbalik padanya dengan senyum sinis. "Kau peduli padanya? Baik, maka aku akan membuatnya menderita lebih lama." Alia merangkak ke arah Raihan, mencoba melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Aku mohon, lepaskan dia, dia hanya mencoba menolongku," isaknya. Namun, Hardy menatapnya dengan ekspresi puas. "Kau ingin bernegosiasi denganku, Alia?" Ia mendekat, berjongkok di hadapannya. "Baik, aku akan membiarkan dia hidup, tapi hanya jika kau benar-benar tunduk padaku mulai sekarang." Alia terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu apa arti kata-kata Hardy. Jika ia menolak, Raihan akan mati di hadapannya. Jika ia menerima, ia harus mengubur semua harapan untuk kebebasan. Matanya menatap Raihan yang masih berusaha bertahan meskipun tubuhnya babak belur. Tidak ada pilihan lain. Dengan air mata yang terus mengalir, Alia akhirnya mengangguk pelan. Aku akan melakukan apapun yang kau mau, hanya jangan sakiti dia lagi." Hardy tersenyum puas. "Bagus, itu baru istri yang patuh." Ia melambaikan tangan pada anak buahnya. "Bawa si sopir ini ke ruang bawah tanah. Pastikan dia tetap hidup, tapi jangan terlalu nyaman," perintahnya. Alia kembali menjerit, tetapi dua pria langsung menarik Raihan menjauh darinya. "Alia!" teriak Raihan, sebelum pintu tertutup dan suara langkah mereka menghilang di kejauhan. Alia jatuh terduduk, tubuhnya lemas tanpa tenaga. Ia telah kalah, rencananya telah gagal, dan kini, ia benar-benar terperangkap di dalam neraka yang diciptakan Hardy. Laki-laki itu berdiri di hadapannya, menatapnya seperti pemangsa yang baru saja memenangkan buruannya. "Selamat datang di hidup barumu, Alia," katanya dengan nada licik. "Dan percayalah, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu lepas dari tanganku, selamanya."
Setelah malam itu, hidup Alia berubah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ia bukan hanya menjadi istri yang terkurung dalam sangkar emas, tetapi kini juga menjadi tahanan tanpa kebebasan sedikitpun. Setiap langkahnya diawasi, setiap gerak-geriknya dicurigai. Hardy memastikan bahwa ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencoba melarikan diri lagi. Para penjaga diperbanyak, bahkan di dalam rumah. Kemanapun ia pergi, selalu ada mata yang mengawasinya. Sejak Raihan dibawa ke ruang bawah tanah, Alia tidak pernah lagi melihatnya. Ia tidak tahu apakah pria itu masih hidup atau sudah mati akibat penyiksaan Hardy. Setiap hari, pikirannya dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Ia telah menyerah untuk menyelamatkan Raihan, tetapi apakah pengorbanannya sia-sia? Apakah Hardy benar-benar membiarkannya hidup? Setiap malam, ia menangis dalam diam, menyesali nasibnya yang seolah tidak memiliki jalan keluar. Hardy semakin menunjukkan kekuasaannya atas dirinya. Jika sebelumnya pria itu masih berusaha menjaga citranya sebagai suami di depan orang-orang, kini ia tak peduli lagi. Setiap kali Alia menunjukkan tanda-tanda perlawanan, ia akan dihukum. Kadang dengan kata-kata yang menghancurkan mentalnya, kadang dengan perlakuan kasar yang membuat tubuhnya penuh luka. Namun, luka yang paling dalam ada di hatinya, rasa kehilangan harapan yang semakin hari semakin menggerogoti jiwanya. Suatu sore, saat ia duduk di balkon kamarnya, seorang pelayan perempuan yang sudah lama bekerja di rumah itu diam-diam mendekatinya. "Nona Alia, saya tidak bisa melihat Anda terus seperti ini," bisik wanita itu dengan suara gemetar. Alia menoleh, matanya masih sembab karena tangis. "Tidak ada yang bisa dilakukan, aku sudah menyerah," suaranya begitu lirih. Namun, pelayan itu menggenggam tangannya erat. "Belum, masih ada harapan." Alia menatapnya dengan mata penuh keheranan. "Apa maksudmu?" tanyanya. Pelayan itu menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mengawasi mereka. Lalu ia berbisik, "Saya tahu seseorang yang bisa membantu Anda. Tapi Anda harus berani mengambil risiko sekali lagi." Alia merasakan detak jantungnya berdetak lebih cepat. Harapan kecil yang sudah hampir padam, kembali menyala meski hanya seperti nyala lilin di tengah badai. Namun, ketakutan juga masih menyelimuti dirinya. "Aku takut," ucapnya lirih. "Aku tidak ingin gagal lagi, aku tidak ingin ada orang lain yang terluka karena aku." Pelayan itu menatapnya dengan iba. "Saya mengerti, tapi Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah Anda mau menghabiskan sisa hidup Anda di sini, dalam siksaan dan ketakutan?" Pertanyaan itu menusuk hati Alia. Ia menggigit bibirnya, pikirannya berkecamuk. Jika ia mencoba kabur lagi dan gagal, mungkin kali ini ia tidak akan diberi ampun. Namun, jika ia tidak melakukan apa-apa, ia akan mati perlahan di tempat ini, terperangkap dalam hidup yang bukan miliknya. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata, membiarkan air matanya jatuh sekali lagi. Namun kali ini, bukan karena keputusasaan. Kali ini, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencoba lagi. Ia akan menemukan jalan keluar. Entah bagaimana caranya, ia akan mendapatkan kebebasannya kembali. Apapun risikonya. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tertidur, Alia duduk gelisah di ranjangnya. Kata-kata pelayan tadi siang masih terngiang di kepalanya. "Saya tahu seseorang yang bisa membantu Anda." Siapa orang itu? Seberapa besar peluangnya untuk berhasil? Namun, yang lebih penting, apakah ia siap untuk mempertaruhkan segalanya sekali lagi? Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, pintu kamarnya diketuk pelan. Alia terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, ia berjalan ke arah pintu dan membukanya sedikit. Sang pelayan berdiri di sana, wajahnya penuh kewaspadaan. "Ikut saya, Nona Alia. Kita tidak punya banyak waktu," bisiknya. Tanpa ragu, Alia mengikuti wanita itu, berjalan dengan langkah hati-hati di sepanjang lorong rumah yang gelap. Setiap bayangan di dinding membuatnya ketakutan. Jika mereka ketahuan, hukuman yang menunggunya pasti jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, ia tidak punya pilihan. Kali ini, ia harus berhasil. Mereka menuju dapur, lalu melalui pintu kecil yang mengarah ke halaman belakang. Di sana, seorang pria parubaya bertubuh kekar sudah menunggu mereka. "Dia Pak Sarman," bisik pelayan itu. "Dulu dia bekerja untuk Tuan Hardy, tapi dipecat tanpa alasan. Dia membenci Hardy lebih dari siapapun." Pak Sarman menatap Alia tajam. "Kau benar-benar ingin keluar dari neraka ini, nak?"
Tanyanya. Alia mengangguk mantap. Lebih dari apapun. Pria itu menarik napas dalam, lalu memberi isyarat agar Alia mengikutinya. Baik, kita harus cepat. Aku sudah menyiapkan jalannya, tapi hanya ada satu kesempatan. Jika kita gagal, kita semua mati. Alia merasa kakinya melemas mendengar itu, tetapi ia menggigit bibirnya, meneguhkan hatinya. Ia melihat pelayan yang telah membantunya tersenyum samar. Pergilah, Nona. Saya tidak bisa ikut, tapi saya akan mendoakan keselamatan Anda. Alia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada waktu lagi. Dengan langkah cepat, ia mengikuti Pak Sarman menuju pintu samping yang tersembunyi di balik tembok besar rumah itu. Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai pintu keluar, suara keras memecah kesunyian malam. Berhenti di tempat. Teriakan itu membuat Alia menoleh dengan panik. Jantungnya serasa berhenti ketika melihat beberapa anak buah Hardi berlari ke arah mereka dengan senjata di tangan. Sial, umpat Pak Sarman. Tanpa pikir panjang, ia menarik tangan Alia dan mendorongnya ke pintu keluar. Lari, nak, sebelum terlambat. Alia ragu sejenak, tetapi saat melihat Pak Sarman menghunus pisau untuk menghadapi para penjaga, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia berbalik dan berlari sekencang yang ia bisa, meninggalkan suara teriakan dan dentingan senjata di belakangnya. Kini, hanya ada satu hal di pikirannya, ia harus bertahan hidup dan keluar dari tempat ini, bagaimanapun caranya. Alia berlari sekuat tenaga, napasnya tersengal, jantungnya berdetak begitu cepat seolah akan meledak. Kegelapan malam menyelimuti jalannya, tetapi ketakutan yang menguasai dirinya lebih pekat daripada itu. Di belakangnya, suara teriakan dan langkah kaki para penjaga terdengar semakin dekat. Ia tahu bahwa jika tertangkap, tidak akan ada kesempatan kedua, Hardi pasti tidak akan mengampuninya lagi. Kakinya terus melangkah tanpa arah, melewati pepohonan di sekitar rumah mewah itu. Semak-semak tajam menggores kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menjauh sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Namun, ketika ia melihat jalan besar di depannya, cahaya lampu kendaraan tiba-tiba menyilaukan matanya. Sebuah mobil hitam melaju cepat ke arahnya. Alia menegang, berpikir bahwa itu adalah anak buah Hardi yang datang untuk menangkapnya. Namun, sebelum ia sempat berbalik, mobil itu berhenti mendadak di hadapannya. Pintu belakang terbuka, dan suara yang sangat familiar menyapanya. Masuk cepat, Alia. Alia terbelalak saat melihat Raihan yang duduk di dalam mobil. Wajahnya masih penuh luka tetapi matanya dipenuhi tekad. Tanpa berpikir panjang, Alia melompat masuk ke dalam mobil, dan kendaraan itu segera melaju kencang meninggalkan rumah Hardi. Dari kaca belakang, ia bisa melihat beberapa pria bersenjata berlari mengejar, tetapi mereka sudah terlambat. Air mata Alia mengalir deras. Ia menoleh ke arah Raihan, masih tidak percaya bahwa pria itu ada di sini. Bagaimana kau bisa lolos? Suaranya gemetar. Raihan tersenyum lemah. Pak Sarman membantuku. Sebelum mereka menangkapnya, dia sempat membuka sel tempat aku dikurung. Lalu, aku bertemu seseorang yang bisa membantu kita keluar dari kota ini. Alia terisak, perasaannya campur aduk antara lega dan ketakutan. Pak Sarman, bagaimana dengan dia? Raihan terdiam, ekspresi wajahnya mengeras. Dia berkorban untuk kita. Dia melawan anak buah Hardi agar kita bisa kabur. Alia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang semakin kuat. Ia tahu bahwa pria tua itu mungkin tidak akan selamat, dan rasa bersalah kembali menghantui dirinya. Mobil terus melaju, meninggalkan kehidupan lamanya di belakang. Alia tahu bahwa ini belum berakhir. Hardi tidak akan tinggal diam, dan ia pasti akan melakukan segala cara untuk menemukannya kembali. Tetapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang, harapan. Raihan menggenggam tangannya erat. Aku berjanji, kita akan pergi jauh dari sini. Kita akan menemukan kehidupan yang lebih baik, Alia. Gadis itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan mengangguk. Ya, aku juga berjanji. Aku tidak akan pernah kembali ke neraka itu lagi. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di depan. Mereka hanya tahu satu hal, mereka telah berhasil keluar, dan mereka akan melakukan apapun untuk mempertahankan kebebasan mereka. Malam itu, di jalanan yang sepi, di dalam mobil yang membawa mereka menjauh dari kegelapan masa lalu, Alia dan Raihan akhirnya merasakan secercah cahaya yang selama ini mereka cari. Alia dan Raihan terus melaju dalam gelapnya malam,
meninggalkan kota di belakang mereka. Udara di dalam mobil terasa tegang, meskipun keduanya tahu bahwa untuk sementara mereka telah berhasil lolos. Namun, bayangan Hardy masih menghantui pikiran mereka. Pria itu tidak akan tinggal diam. Cepat atau lambat, ia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menemukan mereka. Raihan menggenggam kemudi dengan erat, matanya fokus pada jalanan yang sepi. Kita harus keluar dari kota secepat mungkin, katanya dengan suara tegas. Aku punya kenalan di luar kota yang bisa membantu kita bersembunyi sementara. Alia mengangguk pelan, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia memandang keluar jendela, berharap bahwa kegelapan malam bisa menyembunyikan mereka lebih lama. Tiba-tiba, suara ponsel Raihan bergetar. Ia melirik layar sebentar sebelum menyerahkannya pada Alia. Nomor tidak dikenal, bisa saja ini orang Hardy, katanya waspada. Alia menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. Alia, suara serak seorang pria terdengar dari seberang. Alia terkejut, matanya membesar. Pak Sarman, Anda masih hidup? Tanyanya dengan suara tercekat. Raihan langsung menoleh, ikut terkejut mendengar nama itu. Dengar baik-baik, suara Pak Sarman terdengar lemah, seperti orang yang sedang sekarat. Aku berhasil kabur, tapi mereka menemukan keluargaku. Mereka akan membunuh istri dan anakku jika aku tidak menyerahkan diriku. Hardy sudah gila, dia bersumpah akan menemukan kalian dan membawa kalian kembali. Alia merasa seluruh tubuhnya membeku. Tidak, ini semua salahku. Suaranya bergetar, rasa bersalah mengoyak dadanya. Pak Sarman, kita bisa membantu. Tidak, suara pria tua itu memotong cepat. Jangan kembali, Alia, apapun yang terjadi, teruslah berlari, jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Suara erangan kesakitan terdengar dari seberang telepon, diikuti dengan teriakan marah dari seseorang di latar belakang. Lalu, sambungan terputus begitu saja. Alia terdiam, tangannya gemetar hebat. Raihan menatapnya dengan cemas. Alia, kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita harus pergi lebih jauh. Namun, di dalam hatinya, Alia tahu bahwa meskipun mereka berhasil melarikan diri, perang ini belum berakhir. Hardy masih mengintai di bayang-bayang, dan selama pria itu masih bernapas, kebebasan mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Alia masih memandangi layar ponsel yang kini gelap, seolah menunggu suara Pak Sarman kembali terdengar. Namun, ia tahu itu mustahil. Pria tua itu telah mengorbankan segalanya agar mereka bisa melarikan diri, dan kini keluarganya dalam bahaya. Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang pasang, membuat napasnya terasa berat. Raihan mempercepat laju mobil, ekspresinya tegang. Kita harus segera meninggalkan wilayah ini sebelum Hardy mengerahkan anak buahnya untuk menyisir jalanan. Suaranya penuh ketegangan, tapi juga tekad. Alia hanya bisa mengangguk, meski pikirannya masih kacau. Tapi bagaimana dengan keluarga Pak Sarman? Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Raihan menggigit bibirnya, jelas ia pun merasa terhimpit oleh dilema yang sama. Jika kita kembali sekarang, itu artinya kita menyerahkan diri ke tangan Hardy. Kita harus berpikir lebih jauh. Kita butuh rencana. Matanya tetap terfokus ke jalan, namun tangannya mencengkeram kemudi lebih erat. Tiba-tiba, sorotan lampu terang menyilaukan mata mereka dari kaca spion. Sebuah mobil hitam melaju dengan cepat dari belakang. Alia langsung merasakan darahnya membeku. Mereka menemuk, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, mobil itu menabrak bagian belakang kendaraan mereka dengan keras. Raihan hampir kehilangan kendali. Mobil mereka oleng ke kiri, hampir keluar dari jalur. Dengan cepat, Raihan memutar setir dan mengendalikan mobil kembali. Pegangan erat, Alia, teriaknya, sebelum menekan pedal gas lebih dalam. Mobil melaju kencang di jalanan gelap, suara deru mesin bersaing dengan jantung Alia yang berdetak panik. Mobil hitam di belakang terus mengejar, menabrakkan bagian depannya berulang kali ke mobil mereka. Alia berteriak, sementara Raihan mencoba menghindari tabrakan lebih parah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka akan menyingkirkan kita, teriak Alia. Raihan melirik ke kiri dan melihat sebuah jalan kecil yang menurun menuju hutan lebat. Tanpa pikir panjang, ia membanting setir ke arah jalan itu. Mobil mereka meluncur ke dalam kegelapan, meninggalkan mobil pengejar yang melaju terlalu cepat dan gagal mengikuti belokan tajam itu. Alia terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Kita berhasil, untuk sekarang, kata Raihan, suaranya masih dipenuhi adrenalin. Namun, Alia tahu ini belum berakhir.
Selama Hardy masih hidup, bayang-bayangnya akan terus menghantui mereka, dan pelarian ini belum menemukan akhirnya. Mobil Raihan akhirnya berhenti di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar, kontras dengan hiruk-pikuk kejaran maut yang baru saja mereka alami. Alia masih terengah-engah, tangannya mencengkeram dadanya, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang berpacu begitu cepat. Raihan menutup mata sesaat, mengatur napas, sebelum menoleh padanya. Kita harus jalan kaki dari sini. Mobil ini terlalu mencolok, mereka bisa menemukannya. Alia menelan ludah, melihat sekeliling. Hutan ini begitu lebat dan menakutkan, tetapi jauh lebih baik daripada kembali ke neraka yang diciptakan Hardy. Baik, ayo pergi, katanya dengan suara gemetar. Mereka keluar dari mobil dan mulai berjalan menembus pepohonan tinggi, membiarkan kegelapan menyelimuti mereka. Setiap ranting yang patah di bawah kaki mereka membuat Alia tersentak, pikirannya masih dipenuhi ketakutan. Raihan, sampai kapan kita harus terus melarikan diri seperti ini? Suaranya terdengar, lemah. Raihan menatapnya dengan sorot mata penuh tekad. Sampai Hardy jatuh. Selama dia masih punya kekuasaan, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Alia langsung membeku, tangannya mencengkeram lengan Raihan erat. Mereka menemukan kita, bisiknya panik. Raihan menaruh jari di bibirnya, memberi isyarat agar tetap diam. Dengan hati-hati, mereka bersembunyi di balik semak-semak, menahan napas saat beberapa bayangan hitam melewati jalan setapak di depan mereka. Dari kejauhan, Alia mendengar salah satu pria itu berbicara dengan nada kasar, "Bos bilang jangan pulang sebelum menemukan mereka. Cari di setiap sudut hutan ini." Alia menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah menjadi buruan seperti ini. Raihan meremas tangannya lembut, mencoba menenangkan. Kita harus bergerak lebih jauh. Jika mereka menemukan kita di sini, kita tidak akan punya kesempatan. Alia mengangguk pelan, meskipun tubuhnya masih gemetar. Dengan langkah hati-hati, mereka mulai berjalan lagi, menjauh dari suara para pengejar. Malam semakin larut, dan mereka terus berjalan tanpa arah. Kelelahan mulai menyergap, tetapi ketakutan masih lebih besar daripada rasa lelah itu. Alia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Sampai kapan mereka harus bersembunyi seperti ini? Namun, tepat ketika mereka merasa sedikit aman, suara ledakan tiba-tiba mengguncang tanah di belakang mereka. Suara teriakan dan geraman kemarahan menggema di seluruh hutan. Alia menoleh dengan ngeri, Hardy baru saja meningkatkan perburuannya. Mereka tidak hanya dikejar, mereka akan dimusnahkan. Ledakan yang mengguncang tanah membuat Alia kehilangan keseimbangan. Ia tersungkur ke tanah berlumpur, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Raihan segera menarik tangannya, membantunya berdiri. Kita harus pergi. Mereka sudah mulai menggunakan cara ekstrim, katanya dengan panik. Alia mengangguk cepat, menahan isak tangisnya saat mereka kembali berlari menembus hutan yang semakin gelap. Di belakang mereka, suara teriakan terdengar semakin dekat. Beberapa anak buah Hardy bersenjata lengkap mulai menelusuri area sekitar, menggunakan senter dan senjata otomatis. Cari mereka, jangan biarkan ada yang lolos. Suara itu menggema di udara, membuat Alia semakin ketakutan. Jika mereka tertangkap sekarang, tidak ada lagi harapan untuk hidup. Raihan menariknya ke balik sebuah pohon besar, memberi isyarat agar tetap diam. Jantung Alia berdetak begitu keras, ia takut suara itu bisa terdengar oleh para pengejar. Tiba-tiba, salah satu pria bersenjata berhenti hanya beberapa langkah dari tempat mereka bersembunyi. Senter di tangannya menyorot ke segala arah, membuat Alia harus menahan napas. Saat pria itu hampir menemukan mereka, suara ledakan lain terdengar di sisi hutan yang berlawanan. Para pengejar langsung berlari ke arah sumber suara, meninggalkan tempat Alia dan Raihan bersembunyi. Raihan tidak membuang waktu. Sekarang, bisiknya, lalu kembali menarik Alia untuk berlari ke arah yang berlawanan. Mereka terus berlari tanpa henti, menembus pepohonan dan semak belukar hingga tiba di sebuah sungai kecil. Alia terjatuh, tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Aku tidak bisa lagi, isaknya. Raihan berlutut di sampingnya, mencoba mengatur napas. Aku tahu ini berat, tapi kita tidak bisa berhenti sekarang, Alia. Kita hampir keluar dari hutan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki kembali terdengar. Mereka tidak punya waktu lagi. Raihan melihat ke sungai, lalu menatap Alia dengan serius.
Satu-satunya cara kita bisa lolos adalah dengan menyusuri sungai ini. Airnya akan menghilangkan jejak kita. Alia menatap air yang mengalir deras itu dengan ragu. Bagaimana jika kita terseret? Raihan menggenggam tangannya erat. Percayalah padaku, ini satu-satunya jalan. Tanpa menunggu jawaban, ia menarik Alia masuk ke dalam air. Rasa dingin menusuk tulang, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka membiarkan arus sungai membawa tubuh mereka menjauh, sementara suara para pengejar semakin samar di kejauhan. Alia menggigit bibirnya, menahan ketakutan saat tubuhnya terbawa arus. Ia tidak tahu kemana sungai ini akan membawa mereka. Ia hanya tahu satu hal, selama Hardy masih bernapas, neraka ini akan terus mengintai mereka di setiap langkah. Air sungai yang dingin menggigit kulit Alia saat tubuhnya terus terbawa arus. Matanya terpejam erat, napasnya tercekat setiap kali kepalanya hampir tenggelam. Raihan menggenggam tangannya dengan kuat, berusaha menjaga mereka tetap bersama di tengah derasnya aliran air. Deru ombak kecil dan suara gemuruh sungai memenuhi telinganya, menutupi teriakan para pengejar yang semakin menjauh. Alia mencoba membuka mata, tetapi air yang masuk membuat penglihatannya kabur. Ia hanya bisa mengikuti arus, membiarkan tubuhnya terbawa tanpa perlawanan. Jantungnya berdebar kencang, pikirannya dipenuhi rasa takut. Sampai kapan mereka harus hidup dalam ketakutan seperti ini? Sampai kapan mereka harus terus melarikan diri tanpa tujuan? Tiba-tiba, arus sungai berubah semakin liar. Batu-batu besar mulai bermunculan di sekitar mereka, membuat Raihan segera berteriak, "Alia, pegang erat!" Namun, sebelum Alia bisa merespons, tubuhnya terbanting ke salah satu batu besar. Rasa sakit menjalar di lengannya, membuatnya hampir kehilangan pegangan pada Raihan. "Alia!" Raihan berenang ke arahnya, tetapi arus semakin kencang. Alia mencoba menggapainya, tetapi tubuhnya kembali terbawa lebih jauh. Napasnya semakin pendek, tenaganya terkuras. Saat ia hampir menyerah, tiba-tiba arus sungai berubah tenang. Air yang deras mulai melambat, membawa mereka ke perairan yang lebih dangkal. Dengan sisa tenaga, Raihan meraih Alia dan menariknya ke tepian. Mereka berdua terkapar di atas tanah berlumpur, terengah-engah dan kelelahan. Alia menatap langit yang mulai berubah warna, tanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Untuk pertama kalinya sejak pelarian mereka, ia merasa sedikit aman. Raihan bangkit perlahan, tubuhnya masih terasa nyeri. "Kita harus pergi sebelum mereka menyadari kita tidak lagi di sungai." Suaranya serak, tetapi penuh dengan tekad. Alia mengangguk, meskipun tubuhnya masih gemetar. "Tapi, kemana kita harus pergi?" tanyanya lirih. Raihan menatap ke arah hutan yang lebih dalam, seolah mencari jawaban. "Aku punya seseorang yang bisa membantu kita. Seorang kenalan lama yang benci Hardy sama seperti kita. Jika kita bisa sampai ke tempatnya, kita mungkin punya kesempatan untuk melawan." Alia menatap Raihan dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Pelarian mereka belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, mereka punya sesuatu yang bisa diperjuangkan, kesempatan untuk tidak hanya lari, tapi juga melawan. Dengan langkah berat, mereka mulai berjalan menuju takdir yang belum mereka ketahui. Alia dan Raihan berjalan terseok-seok menembus hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Kelelahan menyelimuti tubuh mereka, tetapi rasa takut membuat mereka terus melangkah. Setiap suara ranting patah atau dedaunan bergoyang membuat Alia semakin waspada, seolah bayangan Hardy masih mengintai di setiap sudut. "Berapa jauh lagi, Raihan?" tanyanya dengan suara serak. Raihan menatapnya dengan sorot penuh keyakinan. "Tidak jauh. Kita hanya perlu mencapai sebuah desa kecil di balik bukit ini. Di sana ada seseorang yang bisa membantu kita." Alia mengangguk lemah, meskipun langkahnya semakin berat. Namun, ia tahu menyerah bukan pilihan. Tiba-tiba, suara Oman terdengar dari kejauhan. Alia terhenti, tubuhnya menegang. "Apa itu?" bisiknya panik. Raihan menatap sekeliling, rahangnya mengeras. "Bisa jadi hewan liar, atau bisa juga orang-orang Hardy yang masih mencari kita." Jantung Alia berdetak semakin cepat. Pelarian ini terasa seperti neraka tanpa akhir. Mereka mempercepat langkah, berusaha menjauh dari suara mengancam itu. Napas Alia semakin berat, tetapi tekadnya tetap membara. Saat akhirnya mereka keluar dari hutan, mereka melihat perkampungan kecil yang terhampar di kejauhan. Harapan mulai menyala di hati Alia, tetapi sebelum ia bisa menghela napas lega, suara letusan senjata tiba-tiba menggema di udara. Mereka berdua langsung tiarap, jantung berdegup kencang. Dari balik pepohonan,
beberapa pria bersenjata muncul, wajah mereka dipenuhi amarah. "Mereka di sana, jangan biarkan mereka lolos," salah satu dari mereka berteriak. Alia menahan napas, tubuhnya gemetar. Mereka sudah sejauh ini, apakah semuanya akan berakhir di sini? Raihan menarik tangan Alia, memberi isyarat untuk berlari. Mereka berdua melompat dari semak-semak dan berlari menuruni bukit dengan kecepatan penuh. Peluru mulai berdesing di sekitar mereka, beberapa hampir mengenai tubuh mereka. Alia merasakan panas di bahunya, sebutir peluru nyaris saja menggores kulitnya. Namun, tepat ketika mereka hampir sampai di desa, suara tembakan lain terdengar, tetapi kali ini bukan berasal dari para pengejar. Dari balik perkampungan, sekelompok pria muncul dengan senjata di tangan, langsung membalas serangan para pengejar. "Cepat, ke sini!" teriak salah satu dari mereka. Alia dan Raihan tidak berpikir dua kali. Mereka terus berlari hingga akhirnya sampai di balik perlindungan desa. Para pria bersenjata yang menolong mereka terus memberikan perlawanan, memaksa orang-orang Hardi untuk mundur ke dalam hutan. Untuk pertama kalinya sejak pelarian mereka dimulai, Alia merasakan harapan yang nyata. Namun, ia tahu, perang ini masih jauh dari selesai.